Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas soal dinamika rotasi fisika kelas 11 yang diambil dari soal UTBK tahun 2019. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut. Nah, ini bagus nih soalnya ya. Diambil dari soal UTBK tahun 2019 TKA Saintek Fisika. Nah, sebuah silinder itu bermassa 5 kilo dengan jari-jari 50 cm. Nah, silinder ini berada dalam celah lantai miring seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan sudut kemiringan salah satu sisi lantai ini adalah theta, di mana tan theta ini sama dengan 5/9. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal sebesar 90 Newton, maka momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif terhadap titik A itu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder. Nah, silinder ini akan dikenai gaya normal A di sini ya, di titik A. Kemudian juga dia punya gaya normal di titik B karena ini saling menyentuh di titik A maupun titik B. Kemudian juga nggak lupa di sini ada gaya beratnya. Kalau sudut yang ini theta, sudut sisi miringnya, lantai miringnya theta, maka yang ini juga theta dan yang ini juga theta gitu. Nah, kemudian setelah itu kita uraikan gaya F dan gaya W. Karena kita akan mengambil lantai miring sebagai acuan ya, sebagai koordinatnya, koordinat XY-nya. Maka kalau kita uraikan searah dengan lantai di sini, karena sudut ini theta, maka ini F sin theta dan ke sebelah kiri sini F cos theta, kemudian ke bawah W dan ke sini kalau kita urai jadi W cos theta dan ke sebelah kiri ini jadi W sin theta gitu. Dan kemudian kita tulis data-data yang diketahui di soal. Di sini jelas massa silindernya 5 kilo, F-nya 90 Newton, dan R-nya itu adalah 0,5 meter. Jadi ini senti, kita konversi dulu ke meter. Kemudian karena dikasih tahu tan theta-nya itu 5/9, maka dengan Pitagoras kita dapat nanti sisi miringnya adalah akar 106. Ya. Dan ketika silinder ditarik dengan gaya horizontal sebesar 90 Newton atau F ini 90 Newton ya, maka silinder tentu akan terangkat dari titik B ya. Jadi kita perlu cari tahu dulu gaya normal di titik B. Nah, untuk mencari gaya normal di titik B, di sini kita lihat ya, gaya normal B ini akan sama dengan W cos theta dikurangi F sin theta. Atau saya bisa tulis gini, gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke atas ada NB dan F sin theta. Yang ke bawah sama dengan Y cos theta. Jadi nanti kita peroleh NB-nya sama dengan Y cos theta dikurangi F sin theta. Kalau massanya 5 kilo berarti Y-nya 50 ya. Cos theta-nya bisa dengan mudah kita temukan dari segitiga ini. Samping miringnya. Berarti ini 9 per akar 106 dikurangi F-nya 90 dikali sin theta ya. Jadi 5 per akar 106. Ini sinus itu depan per miring. Ini kalau kita hitung NB-nya sama dengan 0. Artinya di sini silinder cepat akan terangkat dan tidak akan menyentuh titik B lagi, akan lost contact gitu dengan titik B. Nah, di titik B kan gaya normalnya 0 di sini. Setelah kita mencari gaya normal di titik B, maka sekarang kita akan meninjau torsi dengan poros di titik A. Karena ini tanyanya adalah momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif terhadap titik A. Berarti ini porosnya gitu. Nah, sekarang sigma torsi di titik A, kita lihat di sini gaya-gaya yang mengakibatkan putaran pada silinder. Gaya apa aja? Nih, panah yang warna merah ini udah nggak usah dianggap lagi karena gaya-gayanya udah kita uraikan. Tentunya gaya yang mengakibatkan putaran terhadap titik A di sini adalah gaya yang punya lengan momen. Atau dia tegak lurus gitu ya, lengan momen terhadap gaya tersebut ya. Ke poros. Nah, di sini kita lihat F sin theta punya lengan momen sebesar R dan akan memutar silinder berlawanan jarum jam. W cos theta ini akan memutar silinder yang ini searah jarum jam. Punya lengan momen R. Buat F cos theta, W sin theta dan gaya normal karena dia ini satu garis dengan titik A di sini ya, maka dia tidak akan mengakibatkan torsi untuk gaya yang di sini. F sama W-nya ya udah kita uraikan, jadi kita nggak usah lihat lagi gitu. Nah, di sini untuk gaya yang pertama, W cos theta dikalikan dengan R, jadi W kali R cos theta. F sin theta dikali R, jadi F kali R sin theta. Ya udah substitusi aja W-nya 50
kali R cos theta itu 0,5 kali 9 per akar 106 dikurangi 90 kali 0,5 kali sin tetanya 5 per akar 106. Nanti kita peroleh sigma torsi di titik A-nya itu adalah 0 Nm. Kita kotret sebentar. Dan sebagai akibat jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat untuk soal kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.